Halo, selamat sore semua. Tentunya kita di sini lagi duduk-duduk santai lah ya, Dok ya, sekalian bincang-bincang. Tentunya untuk sore ini lokasinya sejuk ya. Iya. Lokasinya tepatnya di Radio Bonafit FM gitu. Oke, di sini hadir Bapak Dr. Horas Raja Gugup, spesialis bedah. Nanti kenapa beliau kita hadirkan di sini? Kita akan bincang-bincang. Nah, tentunya berbincang soal apa? Ini berbincang soal kesehatan juga ya. Dan ada Inang Berlina Sibagaria dari HKBP AIDS Ministry tentunya. Nah, sekarang banyak ya masyarakat atau kita katakanlah dari dulu pribadi kita dulu lah. Kadang banyak yang nggak mengerti gitu. Apa sih pentingnya untuk mendonorkan darah? Gitu. Mungkin dokter bisa sampaikan. Mendonor darah sangat penting. Pertama, nyawa pasien diselamatkan, baru badannya sehat. Dua, harus beramal dan menyehatkan badan. Beramal dan menyehatkan badan. Itu pentingnya donor darah. Oke. Ini banyak sekali nih dokter yang harus lebih diketahui oleh masyarakat, apalagi kayak seperti kita pribadi yang masih awam gitu, masih belum mengetahui. Aduh, sebenarnya kalau donor darah ini bagus nggak sih? Atau ada nggak efek samping dari donor darah? Atau kalau kita berdonor darah nanti gimana ya? Jadi ada was-was ketakutan seperti itu dokter yang kita perhatikan selama ini. Was-was itu buat muncul efek samping. Iya. Kadang begitu diambil darahnya dia ketakutan nggak jadi simpul. Tapi dengan dia paham apa manfaat donor darah, ya, itu nggak terjadi. Nah, itu jelas nggak perlu ditakutkan. Karena prinsipnya donor darah, kelebihan pada tubuh kita dikurangi atau diambil untuk nyawa orang lain. Jadi bukan kita jadi kekurangan. Nah, tapi yang lebih-lebih di tubuh kita ini dikurangi. Termasuk darah ya. Iyalah, kan darah itu kan Yang lebih-lebih. iya, kan berlebihnya di volumenya termasuk di kandungan darah itu. Darah itu kan ada sel darah, ada cairan darah. Cairan darah ini diisi oleh protein, albumin, globulin, diisi oleh lemak, diisi oleh karbohidrat. Otomatis kita yang banyak makan protein, banyak makan lemak, maka persentase meningkat. Cairannya pun hanya meningkat. Dengan meningkat cairan dari darah ini, ya maka kekentalan darah meningkat. Jadi sel darah itu yang katakan habis tadi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh jadi lambat. Terutama ke pembuluh darah yang paling halus. Di mana? Otak. Makanya orang sering kan rasanya berat kepalanya, berat rasa badannya. Ini karena oksigen kurang itu, karena gara-gara kekentalan tadi. Dengan mendonor darah, berarti darahnya diencerkan. Padahal selama ini apalagi kita ya masyarakat biasa, kalau kita udah mengalami berat kepala, pegal-pegal, oh mak dapur banyak. Itu ya sering ya. Padahal tanpa kita sadari ya efek dari kita nggak sering mendonorkan darah juga terasa yang kita makan ini bertumpuk. Ya kan fakta sih. Iya. Coba lah Inang makan daging lagi 3 hari padudut ya. Tiap hari makan daging. Kita sendiri udahlah ikan aja lah. Terus makan daging tiap udah berat kali bertubi. Rasanya berat kali, badan gak enak. Gak enak itu karena kan kurangnya oksigen 3 liter. Ya kan, kenapa kurang? Ya lambat dia inflasi. Kena lambat, kekentalan tadi, unsur cairan darah tadi, protein tadi meningkat. Mendonorkan darah itu udah terbukti kok. Pasien-pasienku kalau ceritanya ini posisiku sakit badanku berat gini, udah mendonor dulu deh Nang. Mungkin datang gimana? Oh ringan. Itu. Jadi ternyata banyak juga kesalahpahamannya selama ini ya bagi kita yang nggak sering mendonor darah gitu. Ya iya, kadang-kadang tega itu ibunya yang butuh darah, padahal dari ibunya itu ya darah dia, Iya. bukan dari bapaknya.
Dan ibunya mengasih berpikir. Sama ibunya aja berpikir lagi. Nih. Anak Sungguhnya, gerak itu. ada nggak dok yang mau kita beli agak keren orangnya? Saya sering ada gitu, karena saya kan bagian dokter bedah operasi. Terus datang dok, cuman ada darah yang dijual setiap minggu. Kamu nanya ya, tegak-tegak bagus kualitas darah, bukan sekian balik lagi, itu kan ganti ya darahnya. Iya. Aku sakit lah, aku kurang sehat lah, kurang tidur lah, apa bisa? Kita kan cek. Ya sebenarnya memang dok banyak yang takut dan tidak paham seperti tadi. Jadi itu memang salah satu program kita di HKBP Ministry mengingat 18 tahun HKBP Ministry melayani khususnya di Tapanuli Raya secara umum di seluruh HKBP. Nah kita lihat pemuda ini ketika kita sosialisasikan HIV dan AIDS, kemudian kita dengan semangat menyuarakan supaya ayo ketahui statusmu. Dengan kau tahu statusmu kan kamu bisa menjaga dirimu, tidak menularkan HIV kepada orang lain begitu. Tapi kita lihat masih sangat tabu bagi mereka untuk memeriksakan darah HIV. Membicarakan HIV aja mereka merasa tabu kan. Maka saya bicarakan HIV, mereka tidak HIV. Nah, kita melihat ini sebuah kesempatan dokter ketika dia nantinya mendonorkan darahnya, kesempatan dia tahu statusnya. Dan saat ini juga mau bertanya sama dokter, kira-kira apa saja yang diperiksa penyakit ketika kita donor darah supaya teman-teman pemuda ini tidak takut mendonorkan darahnya dokter. Ya, memang setiap pendonor darah itu screening kan. Pada saat kegiatan tidak, tapi di lab kita akan screening. Oke. HIV, hepatitis, sifilis, GO, clear. Dengan donor darah kita mendapat Kita tahu. manfaat banyak ya. Nah, jadi kami periksa itu kita nggak tahu secara terbuka sama rahasia. Itu takut Rahasia. orang kadang-kadang stigma itu masih berjalan. Iya dokter. Nah, tapi kita akan konseling dia Konseling. supaya dia berobat. Mending masih HIV, jangan sampai AIDS. Iya betul. Kalau AIDS kan udah muncul gejala. Iya. Autoimmune immune disease syndrome kan. Ini masih virusnya terdeteksi. Itulah deteksi ini. Nah, kita akan beritahu supaya dia berobat dan konseling bagaimana hidup dengan HIV positif. Iya dokter. Supaya jangan sampai ke AIDS dan tidak menulari orang lain. Nah berarti jangan takut ya Kak Iya. kita, jangan takut. Ternyata ketika juga di screening kita punya penyakit itu dari pihak PMI tidak pernah menyebarluaskan Enggak, enggak. Mereka akan menyimpan, bahkan akan konseling kepada kita. Jadi beruntung ya. Iya. Nanti cari pacar harus apa ya? Harus Harus apa darah tadi? ya dok? Maka kalau datang tertandang, pelan-pelan tanya pendonor nggak? Gitu ya dok. Ya, ayolah donor darah. Nanti begitu seterusnya dia tidak diizinkan lagi mendonor, wah, jangan. Ada satu. Tapi jelas kalau dia positif, kita edukasi. Jangan sampai muncul fake. Jadi gini dok, saya kan pernah mau donor darah, Ya. tapi saya tidak dikasih dokter karena berat badan saya tidak pernah lebih dari 45 kilo. Jadi saya mau tahu sebenarnya syarat-syaratnya apa ya supaya bisa donor darah. Iya. Pengen juga ya membantu orang ya Kak Nita. Iya. Syarat-syaratnya umur 17 sampai 60. Oh 17 Kata sampai 17 60. itu maksudnya kan dewasa. Oh dewasa. Oh pernah datang sama aku, dok umurnya 16 kurang. Nah, udah cukup dewasa, ikut ibunya. Cek bahwa darahnya cukup memenuhi kriteria mendonor, sudah kita. Oh. Jadi umur 17 sampai 60. Di atas 60 pun Boleh. oke, tapi kita cek dulu kondisinya. Ya, fisiknya bisa enggak. Baru berat badan di atas 45. Karena kantong darah kita itu untuk kapasitas 350 cc. 350 cc itu berat badannya udah atas 45. Karena cairan tubuh manusia kan sepertiga dari berat badan. Oh. Jadi jangan nanti kantongnya dari 350
beratnya di bawah 45 nanti jadi dehidrasi berat. Oh, jadi bukan karena kualitas darah saya tidak Tidak. bagus ya dok? Takut ih. Tapi Dok, kenapa dengan usahakanlah, darahku gitu kan dok? tapi usahakanlah naik berat badannya minimal dalam hidup kita, karena kita tolong nyawa orang minimal sekali. Emang sudah pernah saya tolong dok sekali, tapi saya harus lari-lari supaya tensi saya naik. Ya. Tapi berat badan saya tetap aja 44 kilo, tapi kan lagi teman saya mau melahirkan dan tidak ada lagi yang mau mendonorkan darah saat itu, ya saya bersedia Bisa. memberikan darah saya. Ya, jadi PMI itu kan melihat ya bagaimana dengan ini lebih baik. Tapi kalaupun tidak, kita ambil kita Iya. kurangi volumenya Iya, dari betul. sekantong jangan 300 mungkin 250 gitu. Jadi itu tensi jangan di bawah 100 karena namanya mendorong kan mengambil cairan tubuh, jadi nanti jadi drop. Ya, kalau naik darah tinggi kan bisa orang dengan diambil darah turun dia, tapi sementara bukan jadi saya katakan darah tinggi diobati dengan mendonor tidak. Iya. Ya, baru selanjutnya dia tidak sedang sakit jantung, diabetes, penyakit kanker. Ya, kalau namanya kena COVID nggak masalah. Sampai sekarang belum ada penelitian bahwa darah itu menularkan virus. Oh, jadi tidak masalah ya dok? Justru ketika lagi kita saya bangun sekarang penyintas daripada COVID COVID? yang bekas penderita COVID dan sembuh. Wah ini plasmanya nih. Iya betul. Dia katakan terapi plasma konvalesen. Di situ ada antibodi. Ini ada antibodi di plasma. Jadi darah itu ada sel darah, ada cairan darah atau plasma. Jadi bagi teman-teman yang positif COVID dan sudah sembuh, sangat bagus untuk donor darah ya dok. Wah itu kita lestarikan sekarang. Apalagi Lestarikan, COVID ya. ini lagi marak-marak. Surat ini. Iya. Jadi untuk terapi konvalesen itu dilaksanakan oleh Apresis ITD PMI Kota Medan. Hanya itu masih Kota Medan. Ya. Nah, jadi kalau ada penyintas COVID, ini kita data dulu. Yang kita ambil darahnya belum ada yang butuhkan. Oh. Pas butuh darah, kalau itu udah khusus dong kan, Iya. plasmanya Iya dok. untuk penderita COVID yang berat. COVID yang benar butuh darah ya. Ya, yang berat lah. Yang berat ya. Ya, karena sebenarnya dia bukan butuh darah, plasmanya. Plasmanya ya. Jadi aparesis sistemnya, darahnya diambil, dicuci, tapi hanya plasmanya, cairannya dia diambil. Karena pernah penyintas COVID ke PMI ini jadi catatan. Kalau pas ada yang butuhkan, kita panggil. Ya. Jadi kiri ya Pak nih Pak Clear? ya. Jadi Ternyata mulai dari sekarang yang penderita COVID aja sembuh bisa donor darah. iya benar. Saya Apalagi juga yang 44 kilo ini bisa dengan mengurangi cc-nya ya dokter. Nanti kalau Bukan kadar darah saya nggak bagus. kalau anak-anak dia kan anak mungkin butuh 100 cc bisa. Bisa, oke. pas-pas benar. Itu artinya nanti ya, ibu punya anak butuh pula darah, cocok golongannya. Ini udah bagus darah kita kan. Iya, lebih pas Iya, ya. iya, iya. Kita kasih hanya 100 cc kali kalau untuk anak-anak kan. Ya, jadi saya mau mengajak teman-teman pemuda KBP Iya. dan juga jemaat KBP, ayo berikan darahmu, berdonor darah lah untuk teman-teman kita yang sangat membutuhkan. Seperti yang dikatakan dokter, dengan kita memberikan darah kita, ingatlah, kita sudah menyelamatkan nyawa orang. Iya. Itu luar biasa ya. Setetes benar. darah Setetes sangat darah. bermanfaat bagi nyawa orang lain. Ya, setetes darah sangat bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya seorang diakonis juga akan mengatakan dengan kita berbagi darah, kita juga berdiakonia, melayani Tuhan dengan darah kita. Ya, Saya mau tanya, tanya Bapak. Any question? pemuda Ya, pemuda dari wakil pemuda gimana aja dong teman-temannya. darah sebagai jiwa. Saya sudah berkali-kali juga melakukan donor darah. Jadi jangan takut, walaupun umur saya waktu itu masih 18 tahunan, tapi saya sudah melakukan donor darah. Dan emang rasanya emang enak, nggak bilangnya gimana ya? Emang langsung lempang yang nggak berat. Tubuh terasa lebih Ya lebih semangat. semangat ya. Kan biasanya saya kan loyo-loyo gitu, tapi waktu setelah donor langsung terasa kali lempangnya. Iya. Jadi jangan takut. Ya. Ya, Untung malahan. Nggak tambah loyo kan Bang? Nggak tahu, nggak ada rugi rasanya. ini anak saya suruh mendonor Oh. karena tahu aku kegunaannya.
sayang kali kok nggak dimendonor dan kondisi badannya beratnya cukup kan. Itu. Oke. Itu. Ya mungkin demikian ya Kak Iya. Dita yang bisa kita bahas Bincang-bincang sore santai ini, kita lah ya. sore ini mungkin closing lah dari Bapak Dokter, Mungkin Ya. ada pesannya? pesan-pesan pesan. kepada teman-teman kita. Mari Naposo Bulu khususnya kulipi atau masyarakat khususnya anak muda, mari kita mendonor darah. Dengan mendonor darah, di samping badan kita sehat, kita mengingatkan orang lain. Di samping itu kita mengetahui sakit kita ada atau enggak. Iya. Dan dengan begitu tahu bahwa bagaimana kondisinya kalau sehat, maka kita menjadilah pendonor darah yang reguler. Nah, dengan nanti HKBP membuat bank donor darah, artinya bank ini kumpulan pendonor darah, daftarkanlah diri kita untuk peserta itu. Sehingga begitu rumah sakit, saudara atau orang lain pun butuh darah, begitu kita dihubungi, kita siap memberikan darah kita. Terselamatkan nyawa orang, sehat diri kita, Tuhan memberkati kita. Jadi seperti firman Tuhan bilang, kasihilah sesama manusia. Inilah perbuatan kasih yang tak bisa dibeli. Karena darah itu hanya sumbernya dari manusia. Tak bisa itu diproduksi pakai mesin. Itulah hal yang paling penting pada diri kita berikan kepada orang lain dan selamat. Tuhan pun akan senang dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih. Koras. Hara. Halo,